Oke, mari kita selami ini. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang menurut saya lumayan provokatif ya. Judulnya, 1 juta yang lebih aman. Teks ini mengajak kita untuk mengeksplorasi ulang sebuah konsep dasar tentang uang dan jujur saja memberikan sudut pandang yang benar-benar berbeda tentang cara kita mempertahankan kekayaan kita untuk jangka panjang. Coba kita lihat angka ini. 1 juta dolar. Wah, ini bukan cuma sekedar angka biasa kan? Di kepala kita angka ini udah kayak semacam standar emas pencapaian finansial. Dari dulu, yang namanya punya 1 juta dolar itu selalu dianggap sebagai puncak kesuksesan. Semacam impian utama atau garis finish yang pengen banget dicapai oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Tapi, dan disinilah materi sumber kita mulai mematahkan ilusi tersebut. Angka itu emang kedengarannya masif dan bergengsi banget. Sampai Anda sadar kalau itu ya cuma sekedar angka. Penulis teks ini benar-benar menusuk langsung ke inti masalah dengan satu premis yang bikin kita mikir. Mata uang fiat itu sebenarnya cuma angka yang bisa dicetak kapan aja, sesuka hati pemerintah. Begitu kita paham realitas ini, cara kita memandang angka 1 juta tadi pasti langsung berubah total. Bagian pertama, ilusi 1 juta fiat. Nah, mari kita telusuri argumen teks ini tentang gimana sebenarnya uang fiat itu diciptakan. Percaya atau enggak, prosesnya itu sangat sederhana. Pertama, cuma butuh satu goresan pena dari pembuat kebijakan. Terus, langkah kedua, diikutin dengan beberapa ketikan jari di komputer bank sentral. Tik, tik, tik. Dan ketiga, puff, tiba-tiba aja nilai dari 1 juta yang Anda kumpulkan itu mulai mencair dan terdilusi. Teks ini menekankan banget kalau proses pencetakan uang dan penurunan nilai ini terjadi tiap hari tanpa kita sadari sama sekali. Dan kalau kita lihat garis waktu ini, ilustrasinya dapat banget ya. Ini nunjukin dampak nyata dari penurunan nilai tadi ke dompet kita sehari-hari. Coba ingat-ingat, 1 juta dolar 10 tahun yang lalu itu mungkin bisa buat beli rumah yang super mewah. Hari ini, angka 1 juta yang sama mungkin cuma cukup buat beli apartemen biasa. Dan menurut tren yang digambarkan oleh penulisnya dalam 10 tahun ke depan, wah, 1 juta itu bakal bisa beli jauh lebih sedikit lagi. Daya belinya terus kegerus. Oke, sekarang kita balik narasinya dan masuk ke bagian kedua, realitas 1 juta Satoshi. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah gimana teks tersebut menempatkan 1 juta Satoshi, atau kita sebut aja Sats, sebagai alternatif langsung dari 1 juta fiat tadi. Kita ngelihat angka 1 juta yang sama nih, tapi kali ini mewakili unit dari sistem moneter yang benar-benar berbeda. Ini ibarat membangun konsep kekayaan, tapi dengan aturan main yang sama sekali baru. Terus, apa sih yang bikin aturan mainnya beda? Penulisnya ngasih beberapa fakta objektif tentang kelangkaan digital. Beda banget sama fiat, Satoshi ini nggak bisa dicetak sepihak oleh pemerintah manapun. Nggak ada ceritanya sebuah komite duduk bareng, terus voting buat nambah jumlahnya. Dan nggak ada satupun bankir sentral yang punya kuasa buat, istilahnya, menstimulasi pasokan baru. Fakta-fakta inilah yang secara tegas memisahkan konsep kelangkaan digital dari sistem moneter tradisional yang fleksibel tadi. Kalau tadi uang fiat cuma butuh ketikan di bank, mari kita lihat syarat kerasnya di sistem yang baru ini. Menurut materi sumber kita, ada persyaratan fisik di dunia nyata yang benar-benar harus dipenuhi buat dapetin 1 Satoshi aja. Anda butuh konsumsi energi yang masif, investasi di perangkat keras yang nggak main-main, dan tentu saja pengorbanan waktu. Jadi setiap saat itu harus benar-benar dibayar dengan energi dunia nyata sebelum akhirnya dikunci ke dalam jaringan selamanya. Nggak bisa asal sulap aja. Dan dari situlah penulis mengenalkan sebuah metafora yang menurut saya jenius banget, wilayah moneter. Gini, punya Satoshi itu bukan cuma sekedar pegang uang digital biasa. Teks ini menggambarkan kalau punya Satoshi itu ibarat Anda punya sebidang tanah dengan ukuran yang udah pasti dan tetap di kawasan real estate digital paling langka di seluruh bumi. Terus kenapa punya sebidang tanah digital ini penting banget? Argumen penulisnya sebenarnya simpel. Seiring berjalannya waktu, ketika ada pengguna individu yang baru masuk, atau institusi keuangan raksasa baru, atau bahkan sebuah negara baru yang mulai masuk ke ekosistem Bitcoin, ukuran total lahan digital ini nggak bakal bertambah, sama sekali. Hasilnya, kafling tanah yang udah Anda pegang ini bakal jadi makin susah didapat sama orang lain, dan pastinya nilainya jadi jauh lebih berharga buat dipertahankan. Jadi, poin krusialnya ada di perbedaan mekanis yang sangat mencolok kalau kita jajarin dua sistem ini barengan. Di sisi A, kita punya fiat, yang sifat bawaannya itu bisa dicetak sesuka hati oleh pihak yang berwenang. Sementara di sisi B, kita punya Sats, yang jumlah totalnya udah terkunci dan keberadaannya terjamin selamanya. Ini benar-benar dua paradigma fundamental yang bertolak belakang. Bagian ketiga, masa depan kekayaan Anda.
Mengingat perbedaan struktural yang begitu dalam tadi, teks ini memvisualisasikan argumennya tentang pelestarian nilai jangka panjang lewat dua metafora yang wow, ngena banget. Di satu sisi, nyimpen 1 juta fiat itu diibaratkan kayak Anda lagi menggenggam es batu. Kelihatannya besar di awal, tapi perlahan tapi pasti, es itu mencair dan ukurannya menyusut. Di sisi lain, nyimpen 1 juta sats digambarkan kayak megang sertifikat tanah di satu-satunya pulau yang nggak akan pernah tenggelam. Analogi yang sempurna banget kan buat nyimpulin nasib kedua aset tersebut? Dan sebagai penutup, penulis ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif. Mana yang akan bernilai lebih tinggi saat air laut pasang? Teks ini emang nggak ngasih arahan investasi, tapi dia benar-benar menantang kita buat merenungkan apa sih konsekuensi logis jangka panjang dari dua jalur moneter yang sangat berbeda ini. Bikin mikir banget kan? Oke, saya harap bedah materi kita hari ini ngasih Anda perspektif baru yang menarik dan mendalam. Makasih banyak udah nemenin saya mengupas teks ini, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.